Halo, selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sistem reproduksi pada manusia, utamanya pada bagaimana caranya proses pembentukan sel telur dan sel sperma. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang organ-organ reproduksi pada wanita dan fungsinya dari setiap organ. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan sel telur dan sel sperma. Nah, dalam biologi, proses pembentukannya itu kita akan lihat ada istilah yang digunakan secara khusus dalam proses pembentukannya itu, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. Nah, dua cara ini sebenarnya dilakukan oleh organ reproduksi baik pada wanita maupun pada laki-laki. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, yang dimaksud dengan oogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau biasa disebut ovum, yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Jadi ketika ovarium melakukan fungsinya untuk membentuk atau memproses ovum atau membentuk ovum itu istilahnya adalah oogenesis. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan spermatogenesis adalah merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis. Berarti ini pada perempuan dan ini pada laki-laki. Nah, tahap-tahap yang dilakukan itu berbeda, walaupun nanti tahap pembentukannya ini oogenesis. Baik oogenesis maupun spermatogenesis itu melalui tahap-tahap mitosis dan meiosis. Itu sebabnya pada pembahasan ini kita dahului dengan pembahasan mitosis dan meiosis. Nah, kalau yang ini dimulai sebelum anak perempuan lahir pada oogenesis. Beda pada ini. Jadi pada oogenesis itu terjadi sejak terbentuknya janin itu, tetapi setelah lahir itu nanti akan terhenti. Sementara spermatogenesis ini itu terjadi nanti dimulai pada saat laki-laki itu mulai akil balik. Nah, oogenesis dimulai sejak janin, sejak terbentuknya embrio itu sudah mulai tahapnya, apalagi proses pembelahan mitosisnya sudah terjadi, tetapi nanti dilanjutkan pada saat akil balik. Jadi ada masa istirahat yang membedakannya. Nah, baik, kita lihat selanjutnya. Nah, perkembangan ovum atau sel telur pada wanita. Sejak lahir itu sebenarnya sudah diproduksi kurang lebih 200.000 sampai 2 juta cikal bakar atau sel yang akan menjadi ovum. Ini 200 sejak lahir. Pada saat lahir ini kan berarti ini dibentuk sejak embrio berada dalam kandungan. Nah, sejak lahir dibentuk 200.000 sampai 2 juta. Kemudian pada masa pubertas yang tersisa itu hanya 40.000. Ya. Jadi ovum yang terbentuk tadi yang tersisa itu hanya 40.000. Kemudian yang menjadi matang hanya 400.000. Jadi dalam prosesnya ini ovum itu ada mengalami berbagai itu sehingga mengalami pengurangan jumlah. Bayangkan kalau sementara dalam embrio itu berada dalam janin lalu dia bentuk 200.000 sampai 2 juta. Nah, yang sampai pada masa pubertas nanti yang tersisa itu yang masih hidup itu ada 40.000. Kemudian yang mengalami proses pematangan sampai matang itu hanya 400 ovum. Nah, tinggal dibagi kalau setiap bulan itu matang satu, ya kira-kira 400 ovum itu berapa tahun.
Itu sebabnya pada wanita ada masa-masa di mana masa subur itu ketika dia masih bisa menghasilkan sel telur, dan ada yang disebut dengan menopause, masa di mana tidak bisa lagi menghasilkan sel telur. Nah, ini perkembangannya, gambaran bahwa dalam proses pembentukannya itu pada wanita itu ada antara dari lahir sampai pubertas masanya. Nah, baik, kita lihat perbandingannya ini, oogenesis dan spermatogenesis. Yang tampil ini adalah oogenesis, proses pembentukan sel telur pada wanita. Nah, terjadi pada waktu anak perempuan masih di dalam kandungan. Jadi tadi saya sudah katakan pada masa mitosisnya ini itu terjadi di dalam masa berada di dalam ketika masih dalam bentuk janin atau embrio. Nah, di dalam sel telur ada sel yang bertanggung jawab atau cikal bakal dari sel telur itu namanya oogonium. Nah, oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Ya. Jadi ini membelah. Hasilnya adalah oosit primer. Dalam pembelahannya adalah oosit primer. Nah, perhatikan pada masa ini terjadi pada masa di dalam kandungan. Kemudian ini akan membelah lagi, tetapi proses pembelahannya juga sama dengan ini. Ya, pembelahannya tidak sempurna sehingga bagian ini tidak fertil, yang dihasilkan hanya satu fertil. Ketika oosit primer mengalami lagi pembelahan, yang dihasilkan hanya satu yang fertil. Ini hanya badan polar, dihasilkan badan polar pertama. Ini tidak fertil, ya, sehingga hanya dihasilkan satu oosit sekunder. Nah, mengalami lagi pembelahan berikutnya itu juga selalu menghasilkan badan polar ini. Nah, badan polar ini itu ditelan, diserap oleh tubuh sendiri karena dia tidak berperan atau tidak fertil, maka yang dihasilkan terakhir adalah ootit. Nah, dalam perkembangannya satu ootit ini akan mengalami transformasi, ya, dan pematangan menjadi ovum. Nah, dari satu kali proses oogenesis itu hanya menghasilkan satu sel telur yang matang atau ovum yang matang. Itu pada satu ovarium, ya. Kalau dua-duanya terjadi berarti ada dua. Nah, fase-fase ini terlihat bahwa ini adalah fase mitosis, berarti ini semuanya sudah menjadi N kromosom atau haploid kromosom. Hasilnya nanti haploid. Nah, ini. Jadi pada oogenesis menghasilkan badan kutub, sedangkan yang lain nanti kita akan lihat pada spermatogenesis. Nah, pada spermatogenesis prosesnya sama-sama mengalami mitosis dan meiosis, tapi hasilnya berbeda. Di dalam sel kelamin jantan ada satu sel cikal bakal atau yang berperan nanti untuk menghasilkan sel sperma yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini mengalami pembelahan mitosis beberapa kali, dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel. Nah, itu. Nah, spermatogonium ketika mengalami pembelahan mitosis itu menghasilkan spermatogonia. Spermatogonia ini tumbuh itu menghasilkan spermatosit primer. Jadi satu kali nanti ini empatnya menghasilkan 4 spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami tahap pembelahan meiosis sehingga terjadi reduksi jumlah kromosom. Ya. Dalam tahapnya ini, dalam pembelahannya dari spermatosit primer sampai nanti spermatozoa itu diikuti terus dalam proses pembelahan meiosis. Kita ketahui bahwa meiosis itu ada 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua.
Nah, sudah mulai mengalami reduksi jumlah kromosom. Nah, proses pembelahan spermatosit primer ini setelah menghasilkan spermatosit sekunder. Ada 2. Sudah tadinya diploid, setelah mengalami meiosis menjadi haploid, N kromosom. Kemudian spermatosit sekunder itu mengalami meiosis tahap kedua, akan terbentuk spermatid. Ada 4 spermatid yang terbentuk. Beda tadi, ootid yang terbentuk 1 karena dia menghasilkan badan polar. Ada 4 spermatid yang terbentuk dan semuanya ini fertil. Nanti akan mengalami proses diferensiasi dan pematangan serta transformasi sel dalam hal ini adalah sel sperma akan matang menjadi spermatozoa. Berarti satu spermatogonium pada spermatogenesis selalu menghasilkan 4 spermatozoa. Sementara pada wanita satu oogonium hanya menghasilkan 1 sel telur yang matang. Sini letak perbedaannya antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau kita lihat secara detail perbedaannya seperti ini, oogenesis dan spermatogenesis. Baik, perbedaan pertama adalah pada oogenesis berlangsung dalam ovarium sejak dalam kandungan, sementara pada spermatogenesis berlangsung di dalam testis. Yang kedua perbedaannya adalah ada masa istirahat yang panjang pada oogenesis, sementara pada spermatogenesis akan dimulai sejak pubertas dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang masih sehat. Perbedaan ketiga adalah pada oogenesis menghasilkan 1 sel ovum, sel telur atau ovum yang matang, sementara pada laki-laki menghasilkan 4 sel anak yang matang. Perbedaan keempat, dihasilkan badan polar pada oogenesis, sementara pada spermatogenesis tidak dihasilkan badan polar. Nah, ini proses yang terjadi pada saat pembentukan sel kelamin, di mana pada wanita disebut oogenesis dan pada laki-laki disebut spermatogenesis. Nah, ini tahap-tahap pembelahan perkembangan embrio ketika terjadi fertilisasi di dalam tuba Fallopi. Pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan ini fungsinya apa, menghasilkan ovarium yang matang masuk ke dalam ini dan berada di sini selama beberapa saat menunggu. Nah, kalau ini akan dibuahi oleh sperma nanti, maka akan terjadi fertilisasi menjadi sigot. Nah, sigot ini akan mengalami pembelahan seterusnya sampai beberapa sel nanti ada masa-masanya dalam pembelahannya nanti sampai menghasilkan 4 lapisan utama, ya, ektoderm, mesoderm dan endoderm nanti itu akan sampai ke janin. Nah, ingat, tempat terjadinya pembuahan seperti yang saya katakan yang lalu adalah terjadi di dalam tuba Fallopi. Ya, fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi. Setelah dibuahi, dia akan membelah dari 1 sel menjadi 2 sel dan daerah yang dilewati ini sampai nanti di uterus itu akan mengalami pembelahan terus. Nah, dalam tahap ini juga sudah disiapkan dari kandungan ini atau rahim ini. Endometrium mengalami penebalan dan begitu sampai ke sini maka terjadi implantasi atau biasa disebut nidasi, proses perlekatan embrio atau janin pada dinding uterus. Nah, selama kurang lebih di sini 9 bulan 10 hari dia akan berkembang terus. Begitu kalau terjadi. Nah, kalau misalnya ini tadi terjadi fertilisasi lalu ini membelah, lalu pembelahannya itu terpisah dengan sempurna, ini yang akan menghasilkan nanti kembaran ini.
Dan semuanya ini akan turun ke bawah dan melekat pada dinding rahim dan menghasilkan kembaran. Dan biasanya kalau misalnya hasil sigot ini mengalami pembelahan sempurna sehingga terbentuk dua, itu akan menghasilkan kembar yang sejenis, jenis kelaminnya sama. Nah, ini peristiwa. Lain halnya nanti kalau misalnya ini sel telur yang matang ini keluar di sini lalu tidak terbuahi, juga akan tetap jalan kemudian sampai di sini pada waktu tertentu dia akan meluru dari dinding ini, endometrium akan lepas dari dinding rahim kemudian meluru bersama-sama dengan sel telur yang tidak dibuahi tadi, dan itu yang disebut proses atau fase menstruasi pada wanita. Sebentar kita akan lihat dalam pengaruh hormonnya. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini tentang oogenesis dan spermatogenesis serta perkembangan embrio setelah terjadi fertilisasi. Sampai bertemu kembali dengan channel Agus Berbagi. Salam sehat.